Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah lama banget saya vakum di dunia per-YouTuber ya. Kali ini saya hadir kembali, tapi nggak pakai pelatihan. Saya punya konsep atau program baru, namanya apa coba? Stand Up Mystery. Nah, di sini akan saya bercerita banyak hal tentang hal-hal yang menjadi pengalaman saya pribadi, maupun cerita-cerita hantu atau kejadian-kejadian yang lagi viral sekarang ini. Nah, saya akan membawakan sebuah cerita yang cukup fenomenal pada masanya. Dan ini real saya saksikan langsung. Saya datangi langsung tempatnya. Saya berbicara langsung dengan sosok-sosok yang ada di sana. Tentu saja melalui batin. Dan teman-teman harus saksikan bahwa ini sebuah cerita yang memang bukan dibuat-buat, bukan karangan, dan real apa yang terjadi. Jadi ada satu tempat yang mungkin bisa saya share ke teman-teman semua. Tempat ini bisa dibilang menyimpan banyak keanehan yang sampai sekarang nih, masyarakat di sana juga paling males membahas hal ini. Desa yang hilang. Cerita ini saya sampaikan kepada semua yang ingin menyaksikan bahwa ada satu peristiwa yang tragis. Bisa dibilang seperti itu. Tragis karena desa ini hilang dalam semalam. Dan ini terjadi di satu wilayah, tepatnya di daerah Garut. Lebih tepatnya lagi di Limbangan. Nah, ini pengalaman saya pribadi ketika berkesempatan untuk datang langsung ke tempat tersebut, ditemani oleh beberapa rekan atau keluarga di sana. Nah, kenapa desa ini bisa hilang? Ada satu peristiwa yang nanti akan saya ceritakan kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan YouTube saya ini, bahwa peristiwa hilangnya sebuah desa yang dihuni ada beberapa puluh kepala keluarga dalam waktu semalam ini cukup viral pada masanya. Dan ini kurang lebih kejadian di tahun atau era-era di mana keadaan situasi Indonesia saat itu masih belum nyaman, belum aman seperti sekarang ini. Nah, peristiwa ini cukup menggambarkan tapi masih menjadi misteri sampai saat ini. Kenapa menjadi misteri? Karena masyarakat tidak mau ikut campur atau ingin tahu apa penyebab desa itu hilang. Nah, desa ini hilang itu kemungkinan perkiraan tahun 70 sampai tahun 80-an. Dan saksi mata yang ada di wilayah tersebut masih hidup sampai sekarang. Karena penasaran, saya pun bergegas cari waktu yang tepat untuk datang ke desa tersebut karena lokasinya tidak jauh dari rumah atau tempat tinggal kerabat saya. Singkat cerita, saya pun pergi berdua dengan kerabat saya dan dia tahu pasti tempatnya di mana. Kita berjalan menelusuri pemantang sawah yang hanya jalan setapak cukup jauh, kurang lebih hampir 3 kilometer kita berjalan dan melewati beberapa aliran sungai, semakin menyempit, terus ada beberapa bukit yang kita lalui juga. Di situ menambah suasana yang cukup menyeramkan karena apa? Tiba-tiba pohon-pohon itu tuh bergerak dengan beraturan, jadi semuanya ke kiri, semuanya ke kanan, seperti itu. Jadi seakan-akan mereka itu ingin menyambut kami dengan niat yang mungkin sebagian dari mereka ingin mengganggu. Selama hampir 1,5 jam perjalanan, kita menelusuri sawah, akhirnya sampailah di sebuah tempat yang memang di tengah-tengah pematang sawah yang luas, itu ada satu hutan. Satu hutan, ya mungkin kalau bisa dibilang luasnya itu hampir 1 hektar lah. Hutan ini terdiri dari hutan-hutan bambu. Hutan-hutan bambu yang ketika masuk ke dalam itu seperti ada sosok
yang sedang menunggu. Yang inilah, sosok inilah yang mengikuti kami selama perjalanan. Di sana itu seperti ada satu gerbang. Ya, satu gerbang. Kalau secara fisik, kita melihat diapit oleh 2 hutan bambu yang cukup tinggi. Tapi secara batin melihat ini seperti ada gerbang yang memang bentuknya itu semuanya kayu gitu. Jadi gerbang yang sangat tinggi, seperti kayu yang menutup seperti itu. Pintu kayu ya. Akhirnya saya coba berhenti di depan, kerabat saya nanya, "Jeff, ini tidak bisa langsung masuk. Kamu harus izin atau kulo nyuwun dulu lah istilah bahasanya." Akhirnya saya berhenti, tepat di depan gerbang tersebut, di kiri kanan saya hutan bambu. Benar, saya merasakan satu energi yang datang menghampiri saya melalui angin ya. Angin yang perlahan-lahan meniup ke wajah saya, ke badan saya, dan benturan dari bambu itu tuh semakin keras. Jadi tak 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 tak, suara bambu yang saling berbenturan itu semakin keras, semakin kenceng, dan diikuti sama hutan-hutan bambu lainnya. Akhirnya setelah saya membacakan doa dan niat, suara angin atau suara benturan bambu itu semakin mereda. Saya berpikir bahwa sepertinya ini tanda bahwa kita berdua ini sudah direstui atau diperbolehkan masuk ke dalam. Akhirnya saya berdiri dan mencoba untuk langkah perlahan-lahan masuk ke dalam sambil melihat, ini kok hutan bambunya seperti diatur sedemikian rupa, jadi mengelilingi perkampungan itu, mengelilingi itu. Nah, pas sampai masuk ke dalam, karena kerabat saya atau paman saya ini tahu bahwa akan ada sesuatu yang buruk jika dia masuk selebih dalam mengikuti saya, maka dia menunggu di depan, jadi nggak terlalu masuk ke dalam. "Jeff, sok terusin, sok mangga, sendirian kamu ke dalam, saya menunggu di sini," istilahnya seperti itu. Jadi akhirnya saya jalan beberapa langkah ke depan, kaki saya terhenti di satu gundukan batu yang besar, dan terlihat pondasi-pondasi rumahnya itu masih ada. Pondasi-pondasi yang memang terdiri dari batu-batu bata ya. Beberapa rumah saya lihat, hampir 10 rumah saya lihat pondasi-pondasinya, dan tapi saya berhenti di tempat satu batu besar. Sepertinya inilah gerbangnya, gerbang di mana banyak energi-energi yang bersemayam di tempat itu. Tepat di depan batu itu saya duduk, kemudian saya usahakan bisa bersila, lalu saya coba konsentrasi dan fokus, dan coba untuk menenangkan diri. Selama proses saya duduk, suara angin itu berubah seperti suara orang teriakan, tapi sangat halus sekali. Ya, seperti yang terdengar itu suara perempuan yang berteriak. Dan itu panjang banget. Saling bersautan kiri dan kanan. Sekali lagi saya coba untuk tenang. Saya duduk, lalu saya coba berdoa dan melakukan tawasul. Di situ saya mendoakan, kalau memang benar kejadian desa ini atau perkampungan ini hilang dalam satu malam, maka semoga arwah-arwah yang ada di tempat ini bisa tenang. Setelah saya mengucapkan niat tersebut, teriakannya semakin kencang, dan ada satu sosok yang jelas banget saya lihat saat itu. Saya masih melihatnya melalui batin, tapi ketika batin ini menggambarkan sosoknya, saya seperti melihat langsung menggunakan mata. Jadi seperti melihat langsung menggunakan mata. Dari kejauhan di bawah hutan bambu tersebut, muncul sosok perempuan yang sudah lumayan tua, dengan jalannya badan si bahu kiri ada naik ke atas, yang kanan ke bawah, dan dia pakai baju kebaya kemben gitu ya, tapi setengahnya hangus badannya. Dia jalan dengan menggeserkan kaki dia. Nah, seperti itu. Dia jalan menghampiri saya. Posisi saya lagi duduk. Dia terus jalan mendekati saya. Saya ngeliat ini, kok mata saya
kayak kabur ya. Jadi ketika datang sosok itu, ini manusia atau bukan? Semakin dekat, mulai kecium bau bangkainya itu seperti bau hewan atau sapi, bangkai sapi, tapi ini lebih menyengat lagi kayaknya. Semakin dekat, terus dia teriak, "Sep! Asep!" Manggil saya mungkin. "Tulungan emak, Sep!" Saat itu, seluruh badan saya merinding. Sampai di kepala, merinding. Ya, karena jeritan dan pekikannya itu langsung ke hati ya. Jadi bukan ke telinga aja, langsung ke hati. Saya coba untuk nanya, ngobrol, gak nyambung. Jadi, "Ibu, kenapa? Ada apa?" Dia terus berbicara dan berteriak, "Asep, tolongin emak, Asep. Tolongin emak." Dan terakhir dia bilang, "Sampaikan salam saya ke semua keluarga-keluarga saya." Saya diam, sempat terdiam beberapa saat gitu. Habis itu saya coba untuk mengkhususkan doa ini untuk ibu tersebut. Ketika saya doakan, perlahan seperti blur dan hilang. Dan diikuti sama suara-suara lainnya yang ingin didoakan juga. Ada beberapa banyak muncul energi-energi dari bawah tanah itu muncul semuanya. Saya melihat bayangan hitam kiri kanan semuanya, dan tiba-tiba kondisi itu siang. Tapi anehnya seperti mau menjelang maghrib. Seperti waktu atau pukul jam 6 sore. Padahal di situ saya ingat banget tuh kita start jam 1 sampai ke sana jam 2. Semakin tidak jelas, akhirnya saya meladeni istilah itu, atau mencoba untuk merespon energi-energi yang keluar dari beberapa tempat. Mereka menunjuk bahwa titik inilah kami berada. Jadi si jasadnya itu hilang di situ, dan beberapa jasad-jasad yang lainnya. Efek atau dampak dari doa yang kita berikan kepada mereka-mereka yang memang sudah tidak ada, tanpa kita ketahui apa alasannya mereka bisa hilang, ini sepertinya cukup bisa meringankan penderitaan mereka. Terbukti ketika doa ini selesai, suasana cukup tenang. Yang anehnya, angin itu akan selalu datang hanya di sekitar saya. Jadi seperti dari kaki ada yang memutar sampai ke atas. Saya perhatikan beberapa pohon di sebelah tuh daunnya nggak bergerak. Cuman anginnya kerasa di saya. Saya lanjutkan perjalanan lebih ke dalam lokasi. Jadi menusuri beberapa bangunan-bangunan atau pondasi itu. Saya ikutin sampai di mana mentoknya. Akhirnya saya dapat satu gundukan tanah yang cukup tinggi, tapi tanah ya. Tanah di situ. Penasaran. Tanah itu seperti tanah ditimbun seperti itu ya. Saking penasarannya saya deketi terus, kemudian tangan saya tempelkan ke tanah tersebut. Saya tempel. Tiba-tiba ada tangan lagi, tapi warna hitam, yang keluar dari sela-sela tanah itu. Terlihat bayangannya, dia ngikutin saya seperti ini. Jadi saya merasakan energi seperti kesetrum ya. Kaget, langsung saya tarik tangan saya. Ketika saya tarik tangan saya ngelihat bayangan itu. Dia langsung masuk lagi ke dalam itu. Akhirnya di situ saya coba untuk berinteraksi secara batin, menggunakan doa-doa yang memang mungkin sudah kita pelajari, sudah saya pelajari. Akhirnya terbukalah sedikit demi sedikit tabirnya. Dan disitulah tempat di mana satu sosok yang menutup perkampungan itu menyimpan manusia-manusia yang mereka culik. Ya, jadi perkampungan ini diculik, ditutup oleh sebuah perjanjian dengan setan. Saya yakin ada sesuatu seperti perjanjian-perjanjian yang zaman dulu itu sangat-sangat kuat dan kental mengakar di masyarakat bagi mereka-mereka yang memiliki profesi tertentu.
Saya coba untuk mencari lebih dalam, menggali lebih dalam apa yang terjadi melalui batin, melalui cara-cara yang memang tidak biasa. Tapi akhirnya ada suara, kembali ada suara nyuruh saya pergi. Nyuruh saya pergi seperti mengusir. Dan ini yang membuat kaki saya dua-duanya agak sulit untuk digerakkan. Karena apa? Ketika suara itu keluar, saya sampai sekarang pun masih kebayangan suara itu, tapi agak khawatir jika saya sampaikan suaranya seperti apa. Yang jelas, dengan bahasa Sunda, dia memerintah saya untuk pergi, mengingat waktu, saya nggak tahu waktu, kalau di jam itu, saya lihat masih jam 3:30, tapi kondisinya udah gelap banget. Sudah gelap banget. Akhirnya saya berdiri, saya mundur perlahan-lahan, saya balik kanan, saya jalan ke arah keluar. Di depan pintu gerbang yang bambu itu sudah menunggu kerabat saya di situ, dan beliau nanya ke saya, "Kumaha Jeff, dapat sesuatu nggak?" Sambil ketawa. Terus saya bilang, dapatnya banyak, bukan sesuatu aja. Dan ini merupakan pengalaman saya yang pertama kali dan paling seram selama saya berkecimpung di dunia spiritual. Paman saya ternyata tahu, atau kerabat saya itu tahu apa sih sebenarnya terjadi. Cuma dia nggak mau ngasih tahu kalau masih ada di wilayah itu. Nanti aja Jeff, kalau saya atau kita sudah sampai di rumah, nanti diceritain. Akhirnya kita keluar perlahan-lahan dari tempat itu. Datanglah satu warga yang memang sedang ingin menyiram sawah ya. Kalau bahasa Sundanya itu mereka nyebor ya. Mereka nyebor. Kaget melihat kami berdua keluar dari tempat itu. Loh, ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Loh, sedang apa? Sedang cari apa? Terus kerabat saya bilang, enggak, ini ponakan saya penasaran, pengen tahu tempat ini. Ulah, jangan. So, gerak pulang, bahaya Pak Mali, banyak korban sudah. Kita mah nggak usah bahas-bahas lagi ini. Nah, paman saya hanya diam dan bilang, oh ya, makasih Pak, ini kita mau pulang. Udah, kita pulang, jalan. Selama dalam perjalanan pulang, saya masih mikir, ini kok ada bahasa istilahnya itu Pak Mali, nanti kena sialnya, ada segala macem. Saking penasarannya, saya tagih janji selama di perjalanan. Benar ya Om, saya bilang. Benar ya Paman, bahwa ini harus diceritakan sebenarnya seperti apa. Ya nanti di rumah diceritain semuanya. Dan ini ceritanya berdasarkan saksi mata yang masih hidup sampai sekarang. Nah, setelah menempuh perjalanan yang sama ketika kita pergi, kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kami pun tiba di rumah. Dan nggak perlu waktu lama, ketika sampai di rumah, langsung saya tanya, sebenarnya ada apa sih Pam? Atau Paman ya, ada apa sih Paman? Kok bisa sampai sebegitunya takut dengan cerita yang saat ini mungkin jadi urban legend di wilayah tersebut. Akhirnya paman saya tutup pintu dulu, terus dia duduk. Jadi begini, lo tuh keponakan. Itu desa dulunya dipimpin oleh seorang dukun perempuan yang sangat terkenal di eranya Orde Lama, Orde Baru kalau nggak salah. Dan dukun perempuan ini biasa disebut Nyai, atau lebih tepatnya Nyai Ronggeng, dan selalu menggunakan baju bernuansa full merah. Itu syaratnya. Dari mana-mana orang yang ingin kaya pasti akan datang ke sana. Jadi dia menjual sebuah jasa perdukunan. Ini bisa dibilang seperti pesugihan. Dan yang datang itu udah banyak dari luar kota. Satu kampung itu tuh saling bekerja sama. Ada yang jemput, ada yang ngatur segala macam. Sampai tempat itu entah karena apa atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh Nyai Ronggeng tersebut atau si Nyai tersebut. Ini saya ngomong Nyai, ada yang datang.
Ada yang datang dan sosoknya dia pakai penutup pakai kerudung ya, tapi bukan hijab, kerudung warna merah, terus ada manik-maniknya di sini, diikat seperti ini, rambutnya panjang, badannya agak gemuk, terus dia pakai kebaya warna merah, ininya coklat semua gitu. Saya nggak tahu apa itu istilahnya, inang ya. Saya ngomong ini langsung tiba-tiba terlintas sosok tersebut. Semoga tidak berlarut ya. Maksudnya setelah saya ngomong ini, dianya nggak terima. Tapi demi teman-teman semua, saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan sekarang ini pengalaman saya pribadi. Jadi real, bukan cerita yang dibuat-buat. Memang yang saya alami langsung. Dah, kita skip dulu untuk yang si Nyai. Oh, nggak mau disebut ronggengnya, Nyainya aja disebut. Oke, jadi kita sebut namanya Nyai ya. Barusan dia ngasih tahu nggak mau ada kata ronggengnya. Jadi si Nyai ini, si Nyai merah, ini dia punya sebuah kesepakatan dengan atau perjanjian dengan setan, istilahnya seperti itu. Entah kenapa terjadi sebuah mungkin larangan atau pantangan yang dia lakukan itu membuat kondisinya jadi tidak kondusif. Alhasil dalam waktu semalam desa-desa atau rumah-rumah yang ada di sana itu hilang beserta orang-orangnya. Masyarakat baik yang saksi mata langsung maupun paman saya sampai saat ini tidak tahu apa pantangan yang sudah dilakukan. Cuman dari datangnya Nyai tadi sebenarnya bisa kita tanyain, cuman agak-agak sulit kalau misalnya saya sendirian ya. Mungkin di next episode berikutnya saya akan panggil teman saya yang tidak terlihat. Mungkin dia akan bisa bantu untuk berkomunikasi dengan narasumber yang memang sudah tidak ada. Jadi YouTube ini akan dilanjutkan dengan sebuah cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor yang akan kita bahas, kita panggil sosok-sosoknya dan mereka yang menceritakan langsung. Desa yang hilang ini ada sebuah cerita yang nyata dan ini terjadi di era yang lalu, di masa yang lampau, yang menjadi pelajaran atau perhatian bagi kita semua bahwa perjanjian dengan bangsa jin atau bangsa setan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Tidak ada hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan dari itu. Dan ini contoh nyata, satu perkampungan hilang dikarenakan rusaknya atau gagalnya sebuah perjanjian. Saya Kang Jeffman, nantikan episode stand up misteri berikutnya.